Oke, jadi mari kita lanjutkan lagi mengenai alur cerita yang ada pada adaptasi musim keempat dari serialnya Classroom of the Elite. Berdasarkan dengan apa yang ada di light novelnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Ya, masih dalam POV-nya dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Beberapa hari telah berlalu sejak upacara pembukaan berakhir. Akhir pekan juga sudah lewat dan sekarang adalah hari Senin. Kehidupan di sekolah terasa damai, rutinitas harian berjalan seperti biasanya. Ya, terus berulang-ulang seperti biasa. Perubahan paling mencolok di awal tahun ajaran baru ini adalah papan tulis di kelas yang sekarang sudah menjadi digital. Dan semua buku pelajaran kami telah diganti dengan sebuah tablet minggu lalu. Kami melihat ke tangan kami yang memegang tablet baru yang baru saja dibagikan. Kenyataan bahwa seluruh buku pelajaran digantikan dengan tablet menunjukkan betapa cepatnya e-book menyebar. Setiap siswa diberi satu tablet, dan di belakang kelas telah dipasang alat pengisi daya berkecepatan tinggi. Kami juga diberi power bank untuk berjaga-jaga jika tablet kehabisan daya saat pelajaran sedang berlangsung. Tablet tidak boleh dibawa ke asrama, tetapi kami bisa mentransfer data melalui jaringan sekolah agar bisa diakses dari kamar masing-masing. Semua buku yang dulu harus kami bawa ke sana kemari tersimpan rapi di dalam satu tablet berukuran 12 inci. Selain bisa bekerja dengan gambar dan juga foto lebih leluasa, tablet ini juga jadi alat penting untuk mendukung globalisasi. Seperti memungkinkan kami berkomunikasi langsung dengan orang luar negeri, contohnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Meskipun sekolah ini dikelola oleh pemerintah, mereka agak tertinggal dalam menerapkan teknologi ini. Namun belum jelas apakah perubahan ini benar-benar keputusan yang tepat. Mungkin kami baru akan mengerti dampaknya nanti, saat melihat bagaimana siswa-siswa ini berkembang dan berbaur dengan masyarakat di masa depan. Sebagai siswa tahun kedua, pelajaran kami tentu saja akan lebih sulit daripada tahun pertama. Aku tidak tahu pasti seberapa ketat sekolah ini dibandingkan dengan sekolah menengah atas lainnya, tapi bisa diasumsikan sekolah ini berada di atas tingkat rata-rata. Aku penasaran apakah siswa seperti Sudo dan Ike bisa mengikuti pelajaran dengan baik jika kami ingin memastikan tidak ada siswa yang dikeluarkan. Kerjasama dan saling mendukung satu sama lain akan lebih penting dari sebelumnya. Ya, meski perubahan terbesar ada pada digitalisasi materi pelajaran, ada juga perubahan lain yang patut dicatat. Salah satunya adalah kami kini bisa berganti tempat duduk dengan menggunakan private point untuk memilih posisi yang diinginkan. Aku pindah dari tempat duduk lamaku di dekat jendela ke kursi di bagian belakang dekat lorong. Katanya kursi di dekat lorong tidak disukai karena lalu lalang orang, tapi aku tidak terlalu peduli. Selain itu, walaupun aku makin sering bertemu dengan siswa-siswa baru, aku belum pernah benar-benar berbicara dengan mereka karena aku tidak mengikuti klub apapun. Jadi kehidupanku secara pribadi tidak banyak berubah. Sebenarnya itu wajar saja. Dulu saat aku masih siswa tahun pertama, satu-satunya percakapan serius dengan kakak kelas terjadi saat ujian khusus karena dia punya akses ke soal-soal lama. Bagaimanapun juga, beberapa hari pertama pada tahun ajaran baru ini terasa sangat tenang. Apakah semuanya sudah hadir? Tanya wali kelas kami yang bernama Chabashira Sensei saat ia masuk ke kelas tepat saat bel berbunyi. Ia berdiri di podium dengan ekspresi serius di wajahnya. Ditambah lagi, kami tidak punya pelajaran untuk jam pertama dan kedua hari ini. Aku bisa menebak pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Ya, tampaknya ketenangan sementara ini akan segera berakhir. Sensei, apakah ada ujian khusus? Tanya Ike sebelum Chabashira Sensei berbicara lebih jauh. Nada bicaranya lebih terdengar cemas dan juga penasaran. Bukan iseng seperti biasa. Chabashira Sensei sepertinya sudah paham, jadi dia tidak memarahinya. Dulu, setiap kali diumumkan ujian khusus, banyak siswa yang merasa gelisah. Tapi sekarang, ujian-ujian itu sudah jadi rintangan yang harus dihadapi untuk mencapai puncak. Kelas kami sudah menghadapi tantangan seperti itu. Aku tahu kalian khawatir soal itu, tapi sebelum kita bicara tentang itu, ada sesuatu yang ingin aku minta kalian lakukan. Ini akan sangat penting untuk kehidupan kalian di sekolah ke depannya, ucap Chabashira. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pada kami sambil melanjutkan bicaranya. Tolong keluarkan ponsel kalian dan letakkan di atas meja. Kalau ada yang lupa bawa, segera ambil sekarang juga. Tapi sepertinya semua sudah bawa, ucap Chabashira.
Ya, ponsel sudah jadi barang wajib sehari-hari, bahkan bisa dibilang barang paling penting karena selalu dibawa kemanapun. Dan setelah Cabashira Sensei memverifikasi ada 39 ponsel di atas meja, lalu ia lanjut berbicara. Pertama-tama, silakan buka situs resmi sekolah dan unduh aplikasi baru. Aplikasi ini sekarang sudah tersedia, nama resminya Overall Ability. Tapi nanti akan muncul sebagai OAA di ponsel kalian setelah terinstall, jelas Cabashira. Tak lama sebuah video demonstrasi muncul di layar digital di depan kelas, lengkap dengan teks petunjuk. Ini salah satu manfaat dari digitalisasi kelas kami. Kami mengikuti instruksi di layar dan dari Cabashira Sensei. Aku berhasil menginstal aplikasinya dan sebuah ikon bertuliskan OAA muncul, dilengkapi dengan ilustrasi sekolah. Setelah selesai install, letakkan kembali ponsel kalian. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan angkat tangan, ucap Cabashira. Ya, prosesnya cukup mudah karena semua sudah terbiasa menggunakan ponsel. Tidak ada masalah berarti dan semua berjalan lancar. Kalian siswa kelas D, bukan satu-satunya yang diminta menginstal aplikasi ini. Semua siswa di seluruh tingkat sekolah juga sedang diminta melakukan hal yang sama sekarang ini. Aplikasi ini sangat luar biasa, akan sangat bermanfaat bagi siswa di sekolah ini, ucap Cabashira. Tapi seperti kata pepatah, melihat adalah percaya. Jadi silakan buka aplikasinya sekarang, sambung Cabashira Sensei. Ya, aku mengetuk ikon OAA untuk membuka aplikasinya. Saat aplikasinya dibuka, kamera ponsel otomatis aktif. Untuk proses awal, scan kartu pelajar kalian menggunakan kamera ponsel, jelas Cabashira. Aku mengarahkan kartu pelajarku ke kamera. Aplikasinya langsung membaca foto dan nomor ID-ku, dan lalu lanjut ke proses login. Sekarang, akun pribadi kalian sudah selesai dibuat. Kedepannya, kalian tidak perlu lagi login. Tapi karena akun ini terhubung ke ponsel kalian, mohon jaga baik-baik ponselnya agar tidak hilang, sambung Cabashira. Ya, setelah logging beberapa menu muncul di layar. Aplikasi ini menyimpan data pribadi seluruh sekolah. Misalnya, jika kalian pilih kelas 2D, maka nama-nama kalian akan ditampilkan secara berurutan. Silakan coba, kata Cabashira. Benar saja, foto dan nama lengkap ke-39 siswa muncul di layar. Kalian bebas melihat profil siapapun, tapi sebaiknya kalian mulai dari melihat milik kalian sendiri. Lanjut Cabashira. Ya, aku mengetuk namaku sesuai saran Cabashira Sensei. Awalnya, aku pikir hanya akan ada informasi dasar seperti tanggal lahir, tapi ternyata lebih dari itu. Yang ditampilkan adalah berbagai nilai dan angka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. 2D, Ayano Koji Kiyotaka. Hasil tahun pertama. Kemampuan akademik C dengan nilai 51. Kemampuan fisik C+ dengan nilai 60. Kemampuan adaptasi D+ dengan nilai 37. Kontribusi sosial C+ dengan nilai 60. Kemampuan keseluruhan adalah C dengan nilai rata-rata 51. Sensei, nilai saya saat ini kelihatannya kayak status karakter di dalam game, tanya Ike. Itu benar, jawab Cabashira. Nilai-nilai itu adalah evaluasi performa masing-masing kalian yang dihitung oleh sekolah berdasarkan pencapaian kalian selama tahun pertama. Dan kalian bukan satu-satunya yang bisa melihatnya. Siswa dari kelas lain juga bisa mengakses informasi ini. Bahkan semua siswa di seluruh tingkat sekolah bisa melihat nilai kalian. Sistem ini diterapkan karena dinilai penting untuk mendidik kalian ke depan. Dengan kata lain, aplikasi ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang performa tiap siswa dalam bentuk angka. Tampaknya aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengirim pesan terbuka ke semua siswa. Di pojok kanan atas layar ada ikon tanda tanya dengan tulisan deskripsi. Saat aku mengetuknya, muncul penjelasan detail tentang arti dari masing-masing nilai. Kemampuan akademik dihitung berdasarkan hasil ujian tertulis dan sejenisnya selama tahun ajaran. Kemampuan fisik dihitung dari penilaian kelas olahraga, aktivitas klub, dan evaluasi dari ujian khusus. Kemampuan adaptasi dihitung berdasarkan seberapa baik kamu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, termasuk beberapa banyak temanmu, posisi sosial kamu, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir cepat, dan sebagainya. Kontribusi sosial dihitung berdasarkan sikap dalam kelas seperti keterampatan, absensi, perilaku bermasalah, dan kontribusi kepada sekolah seperti keikutsertaan ke dalam OSIS.
Kemampuan keseluruhan nilai dihitung dari keempat kategori di atas, dengan catatan nilai kontribusi sosial hanya dihitung separuh dari bobot kategori lain. Rumus perhitungan kemampuan keseluruhan: kemampuan akademik, ditambah kemampuan fisik, ditambah kemampuan adaptasi, ditambah kontribusi sosial dikali 0,5, lalu dibagi 350 dikali 100. Jika hasilnya mendekati perkomaan, maka akan dibulatkan ke atas. Ya, aku melihat penilaiannya tuh cukup masuk akal, terutama nilai kemampuan adaptasiku yang memang rendah. Karena aku tidak terlalu punya banyak teman dan tidak terlalu pandai dalam bersosialisasi. Nilai-nilai lainnya pun tampak sesuai dengan apa yang mereka lihat dari diriku selama tahun pertama. Di aplikasinya juga ada bagian kosong untuk penilaian di tahun kedua dan ketiga. Untuk saat ini hanya nilai dari tahun pertama yang ditampilkan, tapi karena kalian sudah memasuki tahun kedua, evaluasi baru akan terus diberikan dan diperbarui seiring waktu, jelas Cabasira. Nilai-nilai akan diperbarui di awal setiap bulan, seperti halnya poin kelas. Misalnya, sudo nilai akademikmu sekarang adalah E. Tapi kalau kamu mendapat nilai sempurna di ujian berikutnya, kamu bisa langsung mendapatkan nilai A+ di halaman evaluasi tahun keduamu. Artinya, evaluasi tahun kedua terpisah dari evaluasi tahun pertama. Nilai kami tahun ini hanya dihitung berdasarkan apa yang terjadi di tahun ini. Jadi, jika seseorang mendapatkan nilai bagus di bulan April, tapi buruk di bulan Mei, maka nilainya akan turun. Nilai akhir di akhir tahun akan menjadi rata-rata dari keseluruhan performa di tahun itu. Satu hal penting dari aplikasi ini adalah kami tidak hanya bisa melihat nilai siswa di kelas sendiri, tapi juga bisa melihat siswa dari kelas lain dan juga angkatan lain. Selama ini, aku tidak tahu apa-apa tentang siswa yang tidak pernah ku ajak bicara kecuali aku sengaja mencari tahu. Tapi sekarang hanya dengan sekali lihat aku bisa tahu nama, wajah, dan juga nilai seseorang, bahkan dari angkatan yang berbeda. Untuk siswa tahun pertama, datanya tampaknya diambil dari nilai tahun ketiga di SMP mereka dan hasil ujian masuk di sekolah ini. Jadi nilai seperti kemampuan adaptasi mereka mungkin belum terlalu akurat. Ini memang alat yang praktis untuk melihat nilai, tapi tidak mungkin hanya sebatas itu. Jelas, aplikasi ini punya peran penting di balik layar. Anggap Ayan Hokoji. Aku tahu siswa yang nilainya rendah mungkin tidak akan suka data mereka disimpan begini. Tapi ini adalah hasil dari bagaimana kalian menjalani tahun pertama kalian, ujar Cabasira. Dengan kata lain, semakin rendah nilai akademik atau fisikmu, semakin buruk penilaian terhadapmu. Tapi ingat, nilai tahun pertama itu hanya catatan masa lalu. Mereka tidak akan mempengaruhi bagaimana kalian dinilai di masa depan. Jadi ini kesempatan kalian untuk menata ulang prioritas kalian dengan menampilkan nilai kalian secara visual seperti ini. Kami harap kalian termotivasi untuk berkembang jadi diri kalian yang lebih baik, tambah Cabasira. Aku bisa memahami maksudnya jika semua nilai akan terus diperbaharui dan bisa dilihat siapa saja. Maka banyak siswa pasti ingin memperbaiki citra mereka. Seperti yang dikatakan Cabasira, ini akan menjadi dorongan yang efektif agar siswa serius meningkatkan kemampuan mereka. Sensei, kenapa kontribusi sosial pengaruhnya cuma setengah dari kategori lain? Tanya Hirata. Ya, nilai kontribusi sosial memang hanya berdampak setengah terhadap nilai keseluruhan. Hirata penasaran dan menanyakannya. Kemampuan akademik, fisik, dan juga adaptasi adalah tiga hal yang dianggap sangat penting oleh sekolah. Sedangkan kontribusi sosial sedikit berbeda, jawab Cabasira. Itu dasarnya adalah moral dan juga etika. Penilaiannya mencakup cara kalian berbicara, bagaimana kalian berperilaku di hadapan para guru, apakah kalian sering datang terlambat atau absen, dan apakah kalian mematuhi aturan yang ada. Karena itu dianggap sebagai hal mendasar yang harusnya kalian juga paham, jadi bobotnya dikurangi setengah. Jadi berbeda dengan tiga kategori lain yang sulit ditingkatkan dalam waktu singkat, kontribusi sosial bisa sangat membaik hanya dengan memperbaiki sikap sejak hari ini. Jadi itulah perbedaannya. Aplikasi ini benar-benar adil, tak peduli kamu dari kelas atas atau bawah, semua siswa dinilai dengan standar yang sama. Sekarang, kalau seseorang punya nilai keseluruhan yang tinggi, itu berarti dia telah mencapai sesuatu yang layak dipuji. Bahkan tampilan daftar nama bisa disortir. Jadi, aku tak perlu melihat satu persatu untuk tahu siapa yang punya nilai tertinggi di kelas 2D. Setelah mencoba fitur pengaturan tersebut, terlihat bahwa Hirata Yosuke memiliki nilai tertinggi di kelas kami. 2D, Hirata Yosuke.
Hasil di tahun pertama, kemampuan akademik adalah B+ dengan nilai 76, kemampuan fisik adalah B+ dengan nilai 79, kemampuan adaptasi adalah B dengan nilai 75, kontribusi sosial adalah A- dengan nilai 85, kemampuan keseluruhan adalah B+ dengan nilai 78. Nilai-nilainya mencerminkan betapa hebatnya Yosuke. Ia unggul di semua bidang. Jika dia tidak menunjukkan kelemahan emosionalnya di akhir tahun pertama, mungkin nilainya akan lebih tinggi daripada ini. Tapi ketika aku mengurutkan siswa dari bawah ke atas berdasarkan kemampuan keseluruhan, terlihat bahwa Ike berada di posisi paling bawah. Nilainya bahkan sama rendahnya dengan Sakura Airi. Di sisi lain, meski banyak yang mengira Sudo akan berada di urutan paling bawah, kenyataannya dia masih lebih baik daripada beberapa siswa lain. 2D Sudo Ken. Hasil tahun pertama, kemampuan akademik E+ dengan nilai 20, kemampuan fisik A+ dengan nilai 96, kemampuan adaptasi D+ dengan nilai 40, kontribusi sosial E+ dengan nilai 19, kemampuan keseluruhan adalah C dengan nilai 47. Nilai akademik dan kontribusi sosialnya tuh rendah karena perilakunya yang bermasalah di tahun pertama. Tapi kemampuan fisiknya sangat tinggi dan cukup untuk menyelamatkannya dari posisi terbawah. Saat aku mencari lebih dalam, ternyata dia satu-satunya siswa di keseluruhan angkatan yang mendapatkan nilai A+ untuk kategori kemampuan fisik. Kemampuan akademiknya telah membaik sejak awal masuk sekolah ini, dan dari segi kepribadian, ia juga mulai menunjukkan pertumbuhan. Sepertinya nilai-nilainya akan meningkat drastis di tahun ini. Oh ya, meskipun ini tidak langsung berhubungan dengan kelas D, ada pengecualian untuk salah satu siswa di angkatan kalian. Sakayanagi Arisu dari kelas 2A akan memiliki nilai kemampuan fisik yang disamakan dengan siswa dengan skor terendah di angkatannya, jelas Cabashira. Sakayanagi memang memiliki disabilitas fisik, sehingga ia perlu tongkat untuk berjalan. Artinya, meskipun ia ingin ikut latihan fisik, ia tidak akan benar-benar bisa. Karena itu, pihak sekolah tampaknya tidak ingin menghapus kategori kemampuan fisik dari perhitungan nilai keseluruhan. Jadi solusinya adalah menempatkan nilainya di posisi terendah sebagai kompromi. Pada akhirnya, aplikasi ini sangat penting dalam mewujudkan sistem meritokrasi sejati yang selama ini diimpikan oleh ketua OSIS saat ini, yaitu Nagumo Miyabi. Menurutku, aplikasi ini bukan hanya untuk mengubah cara pandang kalian terhadap nilai, ini juga bisa membuat kalian lebih mengenal teman-teman kalian. Karena kalian bisa melihat nama dan juga wajah mereka dari semua tingkatan kelas, ujar Cabashira. Tapi ya, ini hanya dugaan pribadiku. Aku merasa siswa yang gagal mempertahankan nilai keseluruhan di atas batas tertentu bisa saja mendapatkan semacam penalti atau hukuman. Penalti? Apa maksudnya bisa dikeluarkan, Sensei? Tanya seseorang. Itu kemungkinannya ada, tapi sekali lagi ini hanya spekulasiku. Meski begitu, bisa dikatakan semakin dekat nilaimu ke peringkat E, semakin besar resikonya, jawab Cabashira. Saat ini Ike dan Airi memiliki nilai paling rendah di kelas. Jika mereka menjalani tahun kedua seperti tahun pertama, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Aku tahu mungkin beberapa dari kalian merasa hasil penilaian sekolah tidak mencerminkan diri kalian yang sebenarnya. Tapi itulah evaluasi sekolah saat ini. Kalau kalian tak puas, buktikan bahwa kalian bisa berubah. Tunjukkan kemampuan kalian di tahun ini dan buat sekolah mengubah pandangannya terhadap kalian. Ingat, sekolah ini bukan makhluk maha tahu atau dewa, ujar Cabashira Sensei dengan nada tegas. Tapi bagaimana caranya, Sensei? Seru Ike dengan nada panik setelah sadar dirinya berada di posisi paling bawah. Salah satu cara adalah dengan mengikuti klub. Ada perbedaan nyata dalam penilaian antara siswa yang aktif di klub dan juga tidak. Kalau kalian percaya diri, coba ikuti saja klub, jawab Cabashira. Itu menyiarkan bahwa siswa yang aktif menunjukkan kemampuannya langsung ke sekolah akan mendapatkan penilaian lebih baik. Tapi tetap saja, penilaian akan dilakukan secara individu. Kalau seseorang mencoba terlalu keras untuk pamer, malah bisa jadi bumerang. Rasanya sekarang kita seperti sedang berjuang sendirian ya, gumam Horikita dengan pelan. Tapi Cabashira Sensei mendengarnya. Pernyataanmu itu, Horikita, setengah benar dan juga setengah salah. Sistem ini memang diajukan oleh Presiden OSIS Nagumo Miyabi dan telah disetujui oleh pihak sekolah, jelas Cabashira. Dengan kata lain, impian Nagumo untuk menciptakan sistem yang benar-benar menilai individu atas dasar kemampuan pribadi kini terwujud.
Mungkin alasan dia tidak banyak bergerak tahun lalu adalah karena butuh waktu lama untuk menyiapkan sistem ini. Tapi prinsip dasarnya tetaplah sama. Sekolah tetap berharap kalian bekerja sama sebagai kelas, seperti yang sudah kalian lakukan sejauh ini. Jangan lupakan itu dan teruslah berusaha setiap hari. Tambah si Cabasira. Dan setelah semua siswa selesai menginstal aplikasi dan mendengarkan penjelasan Cabasira, jam pelajaran pertama pun akhirnya selesai. Sekarang waktunya istirahat, dan banyak siswa langsung menatap layar ponsel mereka, fokus melihat nilai mereka sendiri, juga nilai dari teman-teman sekelas dan juga dari kelas lain. Aku benar-benar nggak suka nilai kontribusiku lebih rendah dari Koenji, teriak Sudo. Setelah lama menatap layar aplikasinya sambil melirik ke arah Koenji. Ya, setelah mendengar itu, aku pun memutuskan untuk melihat sendiri nilai Koenji. Meskipun dengan suara Sudo yang kencang, aku bisa mendengar semuanya dengan jelas tanpa perlu sengaja menguping. 2D, Koenji Rokusuke. Hasil tahun pertama. Kemampuan akademik B dengan nilai 71. Kemampuan fisik B+ dengan nilai 78. Kemampuan adaptasi D- dengan nilai 24. Kontribusi sosial D- dengan nilai 25. Kemampuan keseluruhan adalah C dengan rata-rata nilai 53. Nilainya cukup tinggi di bidang akademik dan juga fisik sesuai dengan performanya dan konsistennya dalam pelajaran dan juga ujian. Apa? Santai sajalah, lagi pula kamu jauh lebih jago dari dia soal fisik kan? Seru Ike, yang jelas iri karena dia tidak unggul di bidang manapun. Tentu cuman karena Koenji nggak pernah serius, meskipun aku sebel mengakuinya, jawab Sudo. Memang Koenji punya potensi fisik yang sama atau bahkan melebihi Sudo, tapi dia tidak pernah ikut klub dan keikutsertaannya dalam pelajaran olahraga sangat tidak menentukan tergantung moodnya. Kalau dia tidak berminat, dia langsung berhenti, bahkan kadang tidak melakukan apa-apa sejak awal. Sebaliknya, Sudo selalu bersikap serius dalam segala hal, usahanya membuatnya menjadi yang teratas dalam kategori fisik. Maka wajar jika ia merasa kecewa melihat nilainya lebih rendah daripada Koenji, meskipun selisihnya tidak jauh. Tapi kalau dilihat lebih dalam, Koenji memang tidak punya banyak kesempatan untuk melakukan hal yang merugikan kelas atau sekolah. Berbeda dengan Sudo yang pernah diskors karena masalah perilaku dan juga kekerasan, jadi wajar jika nilai kontribusi sosialnya lebih rendah. Walaupun Koenji mendengar semua yang dikatakan Sudo, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia bahkan hanya melihat aplikasi OAA sebatas yang ia perlukan saja. Sementara siswa lain masih sangat tertarik menelusuri fitur-fitur di dalamnya. Sepertinya dari semua yang telah berubah selama 1 tahun di sekolah ini, Koenji adalah hal yang paling tidak berubah. Kini, kami bisa melihat visualisasi nilai kami selama tahun pertama. Langkah yang diambil oleh sekolah ini dengan memperkenalkan aplikasi OAA memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Misalnya, keberadaan kategori kemampuan keseluruhan berarti sekarang kami secara tidak langsung telah diberi peringkat. Jika ada ujian khusus yang menyulitkan tiba-tiba diadakan, sekolah tidak perlu lagi menentukan siapa yang layak untuk disingkirkan. Bahkan siswa dengan nilai keseluruhan terendah akan langsung menjadi target utama. Ike dan Airi yang berada di posisi terbawah pasti sedang diliputi rasa cemas luar biasa pada saat ini. So, jadi kurang lebih seperti itulah isi pembuka pada musim keempat pada adaptasi serialnya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya berdasarkan dari apa yang ada di light novelnya, sambil nungguin musim keempatnya keluar tentunya." Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.